Bab 177. Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Gu beja kehidupan adalah gu peringkat 2, tampak seperti beriket arang, seukuran kepalan tangan dan hitam. Di permukaan, ada banyak lubang. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba dan gu baja kehidupan ini mulai mengambang, berputar dengan sendirinya, asap hitam keluar dari lubang di atasnya. Lipan emas gergaji melilit kaki Fang Yuan, armor berwarna emas gelap yang penuh dengan luka-luka, dua baris mata gergaji di sisinya robek dan rusak. Tetapi ketika asap baja datang dan menutupi luka-luka ini, mereka perlahan-lahan sembuh. Esensi baja hitam berasap terus digunakan, karena dua baris mata gergaji pada lipan emas gergaji dapat terlihat tumbuh pada tingkat yang dapat diamati. Gu penyembuhan bervariasi dalam beberapa jenis. Ada beberapa yang master gu penyembuh, beberapa yang berspesialisasi dalam cedera tertentu, dan yang menyembuhkan cacing gu. Bagi lipan emas gergaji, gu baja kehidupan adalah cacing gu penyembuhannya. 1 jam kemudian, gu baja kehidupan menjadi semakin kecil. Itu berubah dari arang seukuran kepalan tangan menjadi ukuran mutiara, akhirnya menghilang. Itu adalah gu tipe pengeluaran. Tetapi pengorbanannya membawa pemulihan lipan emas gergaji. Pada titik ini, lipan emas gergaji bagus seperti baru. Dua baris mata gergajinya berkilau seperti baru, bersinar dengan kilatan tajam dan dingin. Pada eksoskeleton emas gelapnya, luka-luka itu sebagian besar sembuh dan hanya 5-6 bekas luka ringan yang tersisa. Tapi ini tidak perlu dikhawatirkan. Dalam sekitar beberapa minggu, bekas luka ini akan hilang melalui pemulihan kelabang secara alami. Namun, jika bukan untuk gu baja kehidupan dan hanya mengandalkan lipan emas gergaji, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi mata gergaji untuk sepenuhnya tumbuh kembali. Lipan emas gergaji lebih kuat daripada fleksibel. Meskipun menggunakan sedikit esensi purba dan memiliki kekuatan menyerang yang besar, kelemahannya adalah kurangnya aspek penyembuhan. Semua makhluk hidup adalah sama, di dunia ini tidak ada gu serba, harus ada kelemahan dan kelebihan. Bahkan peringkat 6 atau 7 gu dan di atas mengikuti hukum alam ini. Dengan cara ini, kekuatan pertempuran lipan emas gergaji benar-benar pulih. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menyentuh kerangka eksipeleton lipan emas yang dingin, wajahnya agak pucat. Di wajah pucatnya, keringat dingin terbentuk. Sialan itu harus datang pada saat ini. Fang Yuan mengertakkan gigi, tangan kirinya secara tidak sadar menekan perutnya. Pikirannya memasuki bukaannya, hanya untuk melihat bahwa laut purba perak putih masih ada, seluruh bukaan dipenuhi dengan perasaan tertekan. Semua gu lainnya telah ditekan ke satu sisi. Hanya di atas laut, di dalam lubang, jangkrik musim semi-musim gugur bersinar dengan kilau kuning dan hijau. Pada saat ini, jangkrik musim semi-musim gugur tidak hanya memiliki kedua sayap pulih, tetapi tubuh utamanya juga memulihkan banyak energi. Seperti halnya benda yang jatuh dari langit, semakin dekat ke tanah semakin cepat jatuh, dan tingkat pemulihan jangkrik musim semi-musim gugur sama seperti itu. Setelah periode sulit di awal, seiring waktu berlalu, kecepatan pemulihannya dipercepat. Jadi, masalahnya datang. Jangkrik musim semi-musim gugur berada di peringkat 6, sedangkan Fang Yuan hanya berada di peringkat 3 Master Gu. Bukaannya secara bertahap tidak mampu menahan jangkrik musim semi-musim gugur. Saat itu, ketika jangkrik musim semi-musim gugur lemah, beban di bukaan tidak begitu besar. Tapi sekarang saat jangkrik musim semi-musim gugur berangsur-angsur pulih, mendapatkan kembali kemampuan peringkat 6-nya, itu menyebabkan kuil kecil Fang Yuan ini tidak dapat menahan dewa tinggi ini. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin bahkan mati dari jangkrik musim semi-musim gugur sebelum ayah dan anak perempuan keluarga Ti menemukan kebenaran. Sungguh, ketika atap kamu memiliki lubang itu hanya perlu hujan tanpa henti selama berhari-hari. Solusi terbaik adalah meningkatkan level kultivasinya sendiri. Ketika dia sampai di peringkat 6, bukaan akan memiliki kapasitas untuk jangkrik musim semi-musim gugur lagi. Tetapi metode ini terlalu lama. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, ia juga menggunakan lebih dari 400 tahun untuk mencapai peringkat 6. Dia sekarang adalah bakat kelas C dengan kultivasi peringkat 3. Untuk naik ke peringkat 6, dia sangat kekurangan waktu. Selain itu, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Itu untuk mengambil jangkrik musim semi-musim gugur dari bukaan dan mengangkatnya keluar tubuhnya. Tetapi tindakan itu memiliki kerugian besar. Pertama, jangkrik musim semi-musim gugur bukanlah gu tipe pertempuran, jadi itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Menyimpannya di bukaan lebih aman. Kedua, ketika gu peringkat 6 muncul, itu akan mengganggu hukum alam dan menyebabkan fatamorgana di lokasi itu. Fang Yuan sekarang berada di desa di mana ada banyak orang, dan ayah dan putri keluarga Ti juga menghampirinya. Setelah jangkrik musim semi-musim gugur ini meninggalkan tubuhnya, semua orang akan mencari tahu. Karena itu, dia hanya bisa merasa bermasalah. Pemulihan jangkrik musim semi-musim gugur semakin cepat.
Pada tingkat ini aku tidak punya banyak waktu. Setelah aku mendapatkan 40.000 batu purba dari Gu Yue Mo Chen, aku akan mengambil Heavenly Essence Treasure Lotus dan meninggalkan tempat ini. Adapun ayah dan anak keluarga Ti, aku bisa menyelesaikannya di lain waktu. Fang Yuan menghela nafas. Masalah keluarga ayah dan putri Ti adalah sesuatu yang hanya bisa dia tunda dan tunda. Tapi sekarang, jangkrik musim semi musim gugur tidak memberinya waktu untuk berhenti. Dia kehabisan akal. Seperti waktu telah mendesaknya, membuang setiap menit dan detik adalah mengurangi umurnya. Seorang Master Gu terbunuh oleh cacing Gu mereka sendiri tidak biasa. Banyak Master Gu yang dengan paksa mengaktifkan Gu mereka mendapat serangan balik dari kekuatan cacing Gu mereka dan kehilangan nyawa mereka. Insiden semacam itu ada di mana-mana. Gu Yue Qingsu adalah contoh utama terkubur tidak jauh. 6 batu emas ungu masing-masing seukuran kepalan tangan. Dengan budidaya Fang Yuan, dia benar-benar membuka 5 di tempat. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak esensi purba pada waktu itu? Ti Ruonan menatap informasi pada surat itu tertawa puas. Ti Sueleng mengangguk, kamu akhirnya menemukan titik yang mencurigakan ini. Memang, hanya ketika kamu teliti kamu bisa menemukan apa yang orang normal tidak bisa lihat. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan dari titik mencurigakan ini? Ti Ruonan menutup matanya, mengaktifkan Gu Intuition secara diam-diam. Dalam kegelapan, dia merasakan pencerahan dalam pikirannya dan dia membuka matanya dengan tiba-tiba. Naluri memberitahuku, Fang Yuan pasti memiliki cacing minuman keras dari dulu. Tapi naluri terkadang salah, mereka tidak bisa mewakili kebenaran, Ti Sueleng mengingatkan. Bukankah mudah untuk mendapatkan bukti? Hehe, selama dia memiliki cacing minuman keras, dia harus memberinya makan. Jika dia memberinya makan, harus ada bukti. Mulut Ti Ruonan meringkuk pergi. Kita akan menemukan Gu Yue Fang Zeng, saudara laki-laki Fang Yuan sekali lagi. Sebagai adik laki-laki, dia harus paling akrab dengan Fang Yuan. Kamu bertanya tentang tindakan kakak. Fang Zeng menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas mengingat saat itu kakak laki-laki adalah individu yang sangat luar biasa. Sejak muda ia terus-menerus menunjukkan bakatnya, membuat banyak puisi, menyebabkan seluruh desa menaruh perhatian pada dirinya. Saat itu aku mengaguminya dan memeluknya. Dalam hati aku, dia seperti gunung yang tinggi sehingga aku tidak bisa memanjat. Mungkin karena dia berada di titik yang tinggi, ketika dia jatuh keputusasaan-nya lebih besar. Setelah itu selama upacara kebangkitan, dia diuji untuk memiliki hanya bakat kelas C, jadi dia menjadi berkecil hati untuk waktu yang lama, tidur di kelas dan tidak kembali ke asrama di malam hari, membeli anggur dan mabuk sepanjang waktu. Sejak saat itu, aku menyadari kakak laki-laki juga manusia. Tunggu, katamu, beli anggur? Ti Ruonan mendengar frasa penting ini dan menangkapnya, menyipitkan mata. Ya, untuk jangka waktu tertentu, dia mabuk berat. Sik, mungkin kenyataan terlalu keras. Dia hanya memiliki bakat kelas C, tetapi saudaranya ternyata nilai A dan dia tidak bisa menerima kebenaran. Sebenarnya, jika aku ada di posisinya, aku akan memahami perasaan dan emosinya juga, kata Fang Zeng. Tunggu, izinkan aku bertanya, sejak saat itu, Fang Yuan akan membeli anggur untuk diminum setiap beberapa hari? Ti Ruonan bertanya lagi. Ya, sejak saat itu, saudara jatuh cinta dengan alkohol, menghabiskan banyak uang untuk anggur. Untuk sementara waktu, dia jatuh cinta dengan anggur bambu, yang merupakan spesialisasi klan kami, anggur yang sangat mahal. Dia merampas batu purba dari teman-teman sekelasnya untuk membeli anggur untuk diminum. Ini adalah tindakan sombong, sehingga tidak seorang siswa pun menyukainya. Mengapa, apa ada masalah? Akhirnya, Fang Zeng bertanya dengan bingung. Ada masalah besar. Aku curiga cacing minuman keras saudaramu tidak didapat dari batu judi, tapi dia sudah lama memilikinya. Tindakan pemabuk saudaramu hanyalah sebuah pertunjukan. Motif aslinya adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki cacing minuman keras dan memberinya makan. Ti Ruonan menjawab dengan sungguh-sungguh. Apa? Fang Zeng mendengarnya, melompat dari kursinya karena terkejut. Ini informasi yang mengejutkan. Apa yang baru saja kamu katakan membuatku semakin curiga. Di mana saudaramu membeli anggur secara normal? Aku perlu menyelidikinya. Ti Ruonan juga berdiri. Dia berpacu dengan waktu, bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Di seluruh desa kami, hanya ada satu tempat menjual anggur bambu, itu adalah penginapan satu-satunya. Kalau begitu aku akan pergi ke sana. Ti Ruonan berbalik dan pergi. Tunggu aku. Aku akan pergi dengan kalian. Fang Zeng ragu-ragu mengejar mereka. 1 jam kemudian. Ti Ruonan berjalan di trotoar batu, menyimpulkan, sebelumnya pemilik penginapan sudah menceritakan semuanya padaku, dan situasinya jelas seperti siang hari. Fang Yuan membeli begitu banyak anggur. Motif sebenarnya adalah untuk memberi makan cacing minuman keras.
Setelah itu, dia dengan sengaja pergi berjudi batu, dan itu untuk mengekspos cacing minuman keras secara logis di depan semua orang. Semua ini sesuai dengan rencananya. Di satu sisi, Fang Zeng tampak sedikit bingung, wajahnya tampak agak mati. Dia tidak menyangka kebenarannya benar-benar seperti ini. Dulu, dia pernah memandang rendah Fang Yuan, berpikir dia adalah pecundang, menyerah pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, dia merasa bahwa gunung yang tinggi tidak lagi sulit untuk diukur. Tapi kenyataannya adalah, semuanya adalah penyamaran Fang Yuan, penampilannya, rencananya. Orang-orang di sekitarnya dipermainkannya seperti orang bodoh, percaya kebohongannya. Bahkan dia, Gu Yue Fang Zeng tidak terkecuali. Melihat itu sekarang, penghinaan dan kebenciannya terhadap kakak laki-lakinya saat itu, seperti ejekan raksasa dari sebuah lelucon. Kakak laki-laki. Di hatimu, tempat apa yang kupegang? Di mata orang-orang yang berpura-pura mabuk, apakah aku seorang lelaki besar? Kakak lelaki. Kau seperti rubah licik di dalam hatimu, apakah aku kekanak-kanakan? Cukup bagi kamu untuk mengejek? Fang Zeng menjerit dalam hatinya. Dia dipermalukan, dia sangat marah. Dia merasa bahwa dia diperankan oleh Fang Yuan. Sejak awal, dia adalah badut yang mengenakan aksi kekanak-kanakan dan menggelikan. Dia merasa Fang Yuan meremehkan ke arahnya. Kakak, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Kalau bukan karena wanita Ti, aku masih akan berada dalam kegelapan. Berapa lama kamu berniat untuk berbohong padaku dan kepada klan? Kamu membunuh orang yang tidak bersalah, mengambil nyawa seperti yang kamu inginkan. Penipuan dan kebohongan, acuh tak acuh dan tidak manusiawi adalah bahwa kamu yang asli.